Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, kita bersyukur atas segala nikmah yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Dan kita juga menyampaikan salam kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada tema kajian tematik kesempatan ini kita akan membahas satu judul yang cukup tren dan masyhur di masyarakat. Apa itu? Terkait pembahasan masalah habaib. Habaib itu jama', sedangkan mufradnya habib, artinya kekasih. Mungkin orang bertanya, kekasih siapa? Nanti akan kita bahas insyaallah. Yang pasti bahwa kajian habaib ini muaraknya nanti pada anak cucu Nabi atau zuriyah Nabi. Saudaraku ma'asyiral muslimin, jujur ya, dalam kajian tafsir maupun hadis, tema habaib ini tidak terkenal, tidak masyhur. Yang masyhur dalam perspektif Al-Quran maupun hadis itu adalah Ahlul Bait, keluarga besar Nabi. Bukan hanya sekedar anak cucu Nabi, tetapi yang ingin Allah muliakan adalah keluarga besar Nabi. Karena ada 4 jalur nanti di sana. Nah, untuk itu kita membahas tentang bab ini merujuk pada satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Babnya adalah bab ikramu ahli baiti Rasulillah, memuliakan keluarga besar Nabi. Bukan hanya sekedar memuliakan anak cucu Nabi, tetapi keluarga besarnya. Pembahasan tentang Ahlul Bait kita merujuk pada satu ayat Al-Quran ya, di surah Al-Ahzab ayatnya ayat 32, 33. Itu landasan dasarnya. Allah menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'in nabi lastunna ka'ahadin minan nisa' in ittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhina fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salah wa atina az-zakah wa ata'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum arza ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Shadaqallahul azim. Cetha welo-welo ayatnya. Ayat ini khitabnya itu adalah istri Nabi. Kenapa demikian? Karena istri Nabi adalah keluarga besar Nabi, termasuk Ahlul Bait yang harus dimuliakan. Maka Allah mengajari mereka, wahai istri-istri Nabi, kamu itu tidak sama dengan para wanita lainnya jika kalian bertakwa itu. Oleh sebab itu, istri Nabi itu jangan wer-weran, jangan ngumbar perkataan, ya. Komunikasi dijaga dengan ketat. Kenapa? Sebab kalau istri Nabi wer-weran, mengumbar perkataan dan ucapan, nanti akan berdampak negatif kepada orang-orang yang dalam hatinya ada marad, ada penyakit, berbahaya itu. Maka adab istri Nabi adalah wa qulna qawlan ma'rufa. Berkatalah, bersuaralah, berbicaralah yang sopan dan yang baik-baik saja, seperlunya saja, nggak usah terlalu banyak mengumbar perkataan. Bahaya itu. Ini Allah mengajari mereka. Sisi lain ajarannya juga apa? Waqarna fi buyutikunna. Istri-istri Nabi itu lebih baik di rumah saja. Jangan keluyuran, jangan kelayaban. Nggak usah endong-endongan deh. Apalagi bertabarruj sebagaimana tabarrujal jahiliyah. Bahasa yang paling mudah itu adalah terlalu action. Mohon maaf, bahasa yang kasar itu mengatakan atau ekstrim itu lenjian. Tidak pantas, tidak boleh. Apalagi istri Nabi, kaum muslimah aja tidak boleh lenjian. Itu tabarruj namanya. Jangan lakukan itu. Karena apa? Kamu lebih terhormat daripada kebanyakan orang. Wa aqimnas salah, dan tegakkan salat. Wa atinaz zakah, dan bayarlah zakat. Wa ta'nallaha wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini anjuran, ajaran Allah kepada para istri-istri Nabi.
Tak lain semua itu dengan tujuan apa? Innama yuridullah, tak lain Allah bertujuan, Allah berkehendak liyudhiba ankum rijs, untuk menghilangkan dosa-dosa. Ya. Jadi istri Nabi tidak boleh bersikap sebagaimana tadi itu dalam rangka apa? Untuk mengangkat dosa-dosanya. Ahlul bait, yakni dosa-dosa ahlul bait. Dan untuk menyucikan kalian sesuci-sucinya. Subhanallah. Allah begitu respon kepada ahlul bait. Siapa mereka? Nanti akan kita bahas. Bukan hanya sekedar anak keturunan Nabi, tapi keluarga besarnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan disucikan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah landasan berbicara tentang ahlul bait. Kemudian satu hadis menjadi perhatian kita bersama-sama. Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan begini, irqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Cintailah, hormatilah Nabi Muhammad itu dengan cara menghormati keluarga besarnya. Jadi menghormati Nabi itu juga dengan cara menghormati keluarga besarnya. Ini hadis dikutip oleh Imam Bukhari. Ya Zaid, alaysa nisa'uhu min ahlil bait? Lalu ditanya, bukankah istri-istri Nabi juga termasuk keluarga besar Nabi? Qala nisa'uhu min ahli baiti. Iya betul. Istri-istri Nabi semuanya adalah ahlul bait yang Allah menjaganya. Allah ingin mensucikan mereka. Tetapi ketahuilah, walakin ahlu baitihi, yang namanya keluarga besar Nabi adalah man, orang-orang yang hurima sadaqat ba'da, orang yang diharamkan menerima sedekah. Ingat, Allah mengharamkan kepada ahlul bait menerima sedekah. Yang ada adalah hadiah. Beda hadiah dengan sedekah. Kalau hadiah itu adalah pemberian karena berprestasi. Kalau sedekah itu tidak harus berprestasi, memberi biasa, dan itu haram bagi keluarga Nabi. Jadi mohon maaf sekali ya, ahlul bait, apalagi zuriyah Nabi yang konon disebut dengan sebutan habaib, haram bagi mereka berbuat celamit, suka meminta-minta. Kalau mendapatkan hadiah boleh, tapi bahasa celamit memang suka meminta-minta itu haram bagi keluarga Nabi. Jadi bagi siapa saja yang memang dinobatkan sebagai keluarga Nabi, apalagi anak keturunan Nabi, haram sampai hari kiamat mendapatkan sedekah, menerima sedekah. Harus perwira orangnya, jangan celamit, suka minta-minta. Maaf, ini hadis sahih. Nah kemudian, wamanhum, siapa sih sesungguhnya yang tergolong keluarga besar Nabi yang diangkat derajatnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus dihormati oleh umat Islam? Pertama adalah Alu Ali. Ini yang mungkin relevan dengan zuriyah Nabi tadi itu, atau yang disebut dengan istilah habaib mungkin, karena saya juga tidak pernah mengadakan penelitian. Mereka adalah keluarga Ali. Ali kan menikah dengan Fatimah. Dia punya anak keturunan yang sangat terkenal, cucu Nabi, Hasan dan Husain. Dan seterusnya sampai hari kiamat. Itu adalah ahlul bait. Dari jalur itu yang harus dihormati. Kemudian wa alu Aqil, keluarganya Aqil, ini masih kerabatnya Nabi. Wa alu Ja'far, keluarganya Ja'far, ini sepupu Nabi. Harus dihormati itu, dihargai itu. Wa alu Abbas, dan keluarganya Abbas. Jadi ada 4 jalur keluarga Nabi atau ahlul bait yang dihormati oleh Al-Quran dan oleh Rasulullah sendiri. Kullu haula, semua itu. Jadi dari mulai keluarganya Ali atau anak keturunan Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far dan anak keturunannya semuanya, dan keluarga Abbas, anak keturunannya adalah hurimas sadaqah, diharamkan sedekah. Mereka tidak boleh menerima sedekah. Ini penting, ini adab yang harus dilakukan. Ini hadis Muslim juga. Bukhari Muslim melihatkan ini. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, yang terpenting sekarang adalah dalam bahasan kita fokusnya pada perilaku. Yang merasa keluarga Nabi, apakah itu dari zuriyah Nabi, apakah itu dari keluarga saudara-saudara Nabi seperti anak keturunan Aqil, anak keturunan Ja'far dan juga Abbas, semuanya harus beradab. Terutama yang disebutkan Al-Quran adalah diharamkan menerima sedekah. Tidak boleh celamit, jangan meminta-minta, itu memalukan. Keluarga Nabi harus perwira, harus berperilaku sopan, tidak boleh sembarangan, apalagi berkata kotor. Karena apa? Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Ini penting untuk kita pahami bersama-sama
agar supaya seluruh keluarga besar, apalagi habaib di Indonesia ini, sekali lagi kita harus hormati karena mereka katanya keluarga Nabi. Kalau memang benar-benar keluarga Nabi, kita hormati mereka sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ingat juga harus dinasihati, jangan kasar-kasar perbuatannya, perilakunya, karena itu jauh daripada nilai-nilai kenabian yang Allah jaga untuk mereka. Mudah-mudahan ini renungan baik, transparansi kajian ini dalam rangka apa? Meluruskan sesuatu yang tidak lurus dan menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Wallahu a'lam bishawab. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.